simbol kebangkitan. Barang mampu bangun di waktu subuh, insya Allah mereka adalah orang-orang yang siap bangkit dalam hidupnya. Inilah simbol kebangkitan, simbol untuk menata diri kita, membulatkan niat dan tekad kita bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini akan terus bersungguh-sungguh untuk bekerja keras untuk menjadikan diri kita yang terbaik dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Karena orang yang kuat itu tidak hanya orang yang kuat fisiknya saja, tapi batinnya harus kuat. Orang yang kuat di samping dia sanggup bekerja keras, tapi sungguhnya orang yang kuat juga adalah orang yang mampu mengalahkan rasa malasnya ketika adzan subuh berkumandang. Itulah sesungguhnya substansi dari orang-orang yang kuat, kuat lahirnya, kuat batinnya ketika mampu mengalahkan rasa kantuknya, rasa malasnya ketika subuh berkumandang dan mengikuti menjalankan kewajiban kita untuk sholat subuh. Dan tentunya dengan sholat subuh berjamaah ini setidaknya melatih kedisiplinan kita, melatih tanggung jawab kita, dan melatih kejujuran kita. Dan insya Allah dari nilai sholat subuh ini akan menjelma dalam kehidupan keseharian kita, yaitu semakin jujur, semakin bertanggung jawab, dan semakin bekerja keras, bekerja dengan hati, tidak hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya memenuhi administratif, dan hanya sekedar laporan. Inilah sejatinya makna sholat subuh yang harus hidup, lahir dalam kehidupan keseharian kita. Dan di sholat subuh ini pun kita lebih mendekatkan antara pemerintah dengan warganya, dengan masyarakatnya, termasuk lebih mendekatkan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Karena pada jamaah subuh ini pun di halaman Masjid Agung ada berbagai pelayanan. Sebagai bagian dari jemput bola Pemda, memberikan pelayanan kependudukan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan apa lagi? Pajak, apalagi membuka absen, pelayanan apalagi? Perizinan. Jadi ada kependudukan, perizinan, pajak, kesehatan, dan sebagainya. Jadi subuh ini kita lebih mendekatkan diri pada Allah dan juga lebih mendekatkan diri kita kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang prima. Terakhir, Ibu Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan dengan subuh berjamaah ini ikhtiar kita. Kabupaten Sumedang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu ziyadatul khair, nambah-nambah kebaikan untuk Sumedang. Ikhtiar kita untuk menata diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita.
Karena janji Allah, apabila sebuah daerah penduduknya iman dan takwa, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit ke bumi Kabupaten Sumedang. Itulah ikhtiar kita. Keberkahannya apa? Mudah-mudahan dengan kita sebagai aparatnya, sebagai pemimpinnya menjalankan ini, Sumedang dan masyarakatnya semakin sehat, semakin sejahtera, semakin maju, dan keberkahan yang didapatkan dengan kita menjalankan kebaikan ini, mudah-mudahan Sumedang ya Allah dijauhkan dari bencana, mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka. Itulah arti penting kita menjalankan kebaikan-kebaikan seperti ini, dan insya Allah kita akan perluas ke depannya untuk subuh berjamaah tingkat kabupaten 1 bulan sekali. Nanti insya Allah dalam waktu ke depannya tingkat kabupaten sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Setuju tidak? Atau mau tiap minggu? Sebulan 2 kali, bertahap, nggak boleh. Di samping kabupaten sebulan 2 kali, nanti para camat ada tingkat kecamatan. Berarti para camat sebulannya 3 kali. Jadi para camat yang wilayahnya lebih dekat lagi ada tingkat kecamatan. Dan di tiap desa para camat ada tingkat desa. Jadi lebih dari itu, dengan kegiatan ini akan menyebar luas. Resonansinya, getarannya akan kemana-mana, yang insya Allah yang lainnya. Pak Camat nawai subuh berjamaah, Pak Kades nawai subuh berjamaah. Insya Allah setidaknya masyarakat akan kita dengan cara struktural seperti ini, dengan cara membuat undangan. Tapi lama-kelamaan insya Allah akan menjadi kebutuhan kita dan kebiasaan kita. Jadi bisa juga ada yang menyampaikan, kok subuh dipaksa-paksa. Dibuatkan surat, tidak ada paksaan, kita menghimbau. Tapi untuk kebaikan tidak salah. Ini arti penting kita memiliki kekuasaan, kebijakan, dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi kebutuhan kita. Bangun di waktu subuh, ikut subuh berjamaah, dan saya yakin di antara Bapak pun sudah biasa melaksanakan seperti ini. Dan saya menyampaikan, mohon maaf ini satu lagi lupa. Saya dengan Pak Wabub dan Prokopimda ikut Rakornas, rapat koordinasi nasional di Sentul. Ada taklimat dari Bapak Presiden dengan beberapa kebijakannya. Di antaranya akselerasi dari 8 astacita dan juga program prioritas Bapak Presiden. Jadi mari kita terus percepat di Sumedang. Makan bergizi gratis. Mari kita percepat untuk koperasi desa dan kelurahan merah putih untuk cek kesehatan gratis untuk 3 juta rumah. Jadi sandang, pangan, papan insya Allah terpenuhi. Itu salah satu indikator kesejahteraan sebuah daerah. Kalau MBG cepat,
ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah mendapatkan makanan bergizi, insya Allah setengah masalah kesehatan setidaknya sudah terselesaikan. Setengah masalah kesehatan. Dan juga akan mampu menggerakkan ekonomi Kabupaten Sumedang. Karena uang yang beredar banyak akan menggerakkan ekonomi, akan menciptakan pertumbuhan, dan akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kita harus beri bagian solusi untuk mempercepatnya. Sehingga ekonomi berputar di desa. Produk-produk lokal bisa menjadi suplai untuk dapur, makan bergizi gratis dan sebagainya. Tidak terus perputaran ada di korporat besar, tapi harus di para petani, harus di UMKM. Karena dengan KDKMP akan memotong mata rantai pasar. Yang ketiga, cek kesehatan gratis. Terima kasih pada keluarga besar Dinkes yang telah melakukan ikhtiar mempercepatnya. Dan saya meminta data yang ada cepat diolah dari yang sudah dulu. Yang sudah diolah, diklasifikasikan di Sumedang per hari ini dengan melakukan cek kesehatan gratis penyakit apa yang paling tinggi urutan 1 sampai 5 sehingga kita cepat mempolou apinya, cepat menindaklanjutinya. Tidak hanya menemukan penyakit tapi dibiarkan, tapi menemukan penyakit langsung diobati dengan fasilitas kesehatan terdekat. Dicepat data yang ada, eksekusi. Jadi sayang, cek kesehatan, menemukan kasus, tapi dibiarkan karena tugasnya hanya ngecek. Saya yakin tidak hanya itu. Tugasnya setelah menemukan, ada kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut. Itulah pola pikir sistematis kita dalam memecahkan masalah, dan ada percepatan atau akselerasi. Dan terakhir, Bapak, ada gerakan ASRI. Langsung Pak Presiden menyampaikan perencanaan gerakan ASRI. ASRI itu aman, sehat, resik, dan indah. Harus ada kerja bakti bareng-bareng di tiap daerah, tiap kecamatan, tiap desa, dan tiap institusi, baik sekolah, pesantren, Pemda, dan sebagainya. Jadi sebelum masuk kerja 15 menit setengah jam bebersih heula. Dan di kita alhamdulillah tiap Jumat sudah kita lakukan, yaitu Jumsih, Jumat bersih. Itu terus kita lanjutkan sebagai gerakan bersama dan sebagai bagian kita an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadikan rumah kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, pasos dan pasum kita tempat-tempat yang bersih. Termasuk pada Satpol PP, pada LHK, spanduk-spanduk yang tidak pada tempatnya, yang tidak teratur, tidak indah dipandang mata, tidak ada apalagi, tidak ada izinnya, cepat tertibkan. Sampai sedetil itu Bapak Presiden menyampaikannya. Dan alhamdulillah di kita rasaan mas sudah kita jalankan, tinggal konsistensi dan intensifikasinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat. Kalau simbol kebangkitan, wajahnya pun harus menampakkan wajah semangat. Siap tidak? Wajah semangat, wajah yang berseri-seri,
mau bangkit tapi nguluwut. Emang tunduh cenah manusiawi. Tapi berusaha, simbol kebangkitan, simbol semangat memulai hari ini. Abuya terima kasih membersamai kami dan mudah-mudahan terus bersamai kami untuk membimbing, mengarahkan kami dalam kegiatan keagamaan dan juga kegiatan subuh berjamaah ini. Terima kasih sekali pada Abuya yang telah hadir dan akan memberikan tausiah, motivasi, inspirasi bagi kita semua, dan mari kita dengarkan bersama-sama dengan penuh konsentrasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Bapak telah hadir di tempat ini. Yang tidak hadir, saya mohon ada laporannya dan ada keterangannya. Itu bagian Pak Wabub nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Sumedang, yang mana juga beliau adalah selaku Ketua DKM Masjid Agung Sumedang. Selanjutnya marilah kita simak untaian tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang Abuya cintai, yang Abuya banggakan dan selalu Abuya doakan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sumedang, terkhusus Bapak Bupati dan Ibu dan keluarga besarnya, dan Bapak Wakil juga, dan semua para ASN yang sangat Abuya banggakan sekali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di waktu yang penuh berkah, karena waktu pagi pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Nabi pernah didoakan dulu, dan doa ini masyhur dalam riwayat hadis. Nabi pernah berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan bagi umatku di waktu pagi harinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mengajarkan kepada kita umatnya untuk bangun sebelum subuh. Yang disebut bukur, waktu pagi itu setelah melewati tengah malam. Ya, itu saat ijabah doa sampai waktu subuh, dan habis sholat subuh adalah waktu istimewa sampai terbit matahari. Sehingga dalam sebagian hadis diriwayatkan kalau bisa duduk setelah sholat subuh berzikir khusus, khusyuk kepada Allah sampai terbit matahari, itu lebih agung daripada dunia dan seisinya, dan Allah kasih pahala ibadah melaksanakan haji yang sempurna. Subhanallah, ya, ini luar biasa. Lalu juga Nabi mengajarkan tidak boleh tidur di waktu pagi karena waktu yang berkah, ya, harus seyogyanya dipakai untuk
memusatkan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Fokuskan, permohonkan kepada Allah segala yang kita inginkan. Urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, urusan mengurus rakyat kita. Ini harus terus kita istiqomahkan. Terutama di dalam sholat subuh, karena sholat subuh itu salah satu simbol kebebasan hati hamba-hamba Allah dari sifat-sifat munafik. Kalau kita ingin mengecek diri kita, apakah di hati kita ada sifat nifak, munafik, yang ini tentu akan menjadi bahaya, terutama di waktu sakaratul maut, karena yang akan nampak saat itu adalah keadaan alam hati kita yang akan menonjol itu. Nah, maka di dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, oleh orang yang dalam hatinya masih ada nifak, ya, maka kita harus mengecek. Jika kita tidak bisa melakukan itu, kita harus khawatir terhadap nasib kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka kita harus mengobatinya dengan cara kita terus berjuang memerangi hawa nafsu untuk merutinkan kita. Bangun sebelum subuh, dirutinkan. Sholat subuh berjamaah, dirutinkan. Nah, maka nanti ya, setelah kita merasakan nyaman, ya, hilang rasa beratnya, itu artinya sudah ada sinyal sifat nifaknya sudah mulai lenyap dari hati kita. Nah, yang menjadi ukuran sholat subuh berjamaah. Dan ini sebagaimana tadi dikatakan oleh Bapak Bupati, ya, di antara faidah-faidahnya. Dan banyak sekali faidah daripada sholat subuh berjamaah yang tentunya tidak akan bisa Buya jelaskan saat ini, tapi seiring dengan waktu nanti insya Allah akan Buya jelaskan satu demi satu bagaimana karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, terutama bagi laki-laki di masjid. Buya saat ini sedikit akan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah Sumedang agar Sumedang ini maju. Tentunya kemajuan rakyat Sumedang yang kita inginkan itu mau tidak mau salah satu, ya, yang menjadi faktor penyebabnya adalah tadi yang diisyaratkan oleh Bapak Bupati, kebangkitan, ya, kebangkitan dari pemerintahnya. Ketika pemerintahnya bangkit, makna bangkit ini tentu luas. Buya akan menerjemahkan arti kebangkitan ini yang akan menjadikan suatu bangsa ini menjadi maju dengan cepat. Yang pertama, kita sebagai pemerintah harus berjuang menjadi suri toladan bagi rakyat kita. Mau tidak mau. Sekarang kita belum jadi suri toladan, harus jadi suri toladan. Jadi suri toladan di tengah keluarga, jadi suri toladan di tengah-tengah lingkungan tetangga, jadi suri toladan di dalam kantor kita, jadi suri toladan di tengah-tengah masyarakat kita. Di sini tentunya perpanjangannya perlunya kita sewaktu-waktu
ada silaturahmi dengan masyarakat. Bukan hanya dengan para tokoh-tokohnya saja. Maka dengan subuh keliling ini tentunya nanti di berbagai kecamatan kita datengin. Ini akan menjadi mercusuar. Ini akan menjadi namudaj. Ini akan menjadi sesuatu yang meningkatkan ya martabat, nama baik, kewangian ya pemerintah Sumedang di hati masyarakat. Ketika semua Bapak Bupati, Bapak Wakil, ya, para kepala dinas, apalagi para camat bisa kumpul keliling di setiap kecamatan. Subhanallah. Ini hal yang luar biasa sekali. Nah, lalu sebagian lagi ya, kalau diterjemahkan dari kebangkitan itu adalah setelah bagaimana kita menjadi suri toladan, sering terjun ke masyarakat, menyapa masyarakat, masyarakat akan senang, masyarakat akan simpati, tanpa harus dipinta, tanpa harus dibayar, dan otomatis ya masyarakat ini akan terdorong semangatnya ketika pimpinannya turun ke masyarakat. Lihat kita bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, para sahabatnya dari kalangan para fukoro masakin, mereka bangkit jadi pejuang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjadi uswah hasanah di tengah-tengah mereka, dan karena Rasulullah SAW sering duduk dengan mereka. Wa yajlisu ma'ahum, duduk bersama mereka. Wa ya'udu maradahum, menengok yang sakitnya dari para fakir miskin. Masya Allah. Wa yusyai'u janaizahum, lalu juga ikut mengantarkan jenazah sahabatnya yang fakir yang miskin sampai ke lubang lahat. Wala yahkiru faqiran adqa'ul faqru wa asywa. Tidak pernah beliau menghinakan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, sering duduk dengan masyarakat yang fakir, yang miskin, itu akan menumbuhkan semangat masyarakat dan cinta masyarakat kepada para pemimpinnya, dan juga akan menumbuhkan ketaatan masyarakat kepada pemerintahnya. Apapun aturan pemerintah, kebijakan pemerintah pasti akan diikuti oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemerintah itu ya harus mau tidak mau ini ya harus penuh hatinya dengan rahmah kepada masyarakat, sehingga kalau bekerja untuk masyarakat itu tidak pakai matematika, saya dibayar berapa, enggak ya. Karena apa? Karena dalam hati ini betul-betul sayang kepada masyarakat. Saya ingin sebelum saya mati, dalam kesempatan yang Allah berikan kepada saya menjadi pemimpin saat ini, yang entah berapa hari, berapa tahun saya punya kekuasaan, dan saya ingin kedudukan saya ini betul-betul bisa manfaat bagi masyarakat yang luas kan, di bagiannya masing-masing, dalam perekonomian ya, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam apapun bagiannya masing-masing. Nah, yang kedua itu, sehingga pekerjaan kita itu akan nikmat ketika dalam hati kita penuh dengan kasih sayang kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemerintah itu harus menggampangkan dalam perizinan-perizinan, sehingga jangan sampai ada masyarakat yang merasa saya bukan tidak ingin bikin perizinan tapi suka sulit, apalagi ada pemikiran dari masyarakat
harus dibayar lagi, harus itu dan ini di luar daripada ketetapan pemerintah. Nah, ini yang harus dihilangkan. Karena tidak akan maju suatu bangsa, suatu masyarakat ketika pemimpinnya itu mempersulit perizinannya. Ya, ini harus jadi catatan kita dan kita awasi ke bawah sampai kepala desa, sampai lurah-lurah, jangan sampai mempersulit perizinan masyarakat. Ya, itu kunci, ya, kunci kemajuan. Kita mau masyarakat kita maju, bagaimana maju mereka? Ya, karena mereka tidak punya izin. Ya, terus kenapa tidak bikin izin? Ya karena mereka merasa sulit bikin izin. Kenapa sulit? Ya karena dipersulit oleh yang punya kebijakan. Nah itu jangan sampai ada kesan seperti itu. Itu yang ketiga. Ya. Lalu yang ke berapa? Yang keempat. Ya. Yang keempat adalah perlunya terus pemerintah bikin pelatihan-pelatihan ya kepada masyarakat yang belum menguasai. Ya, dalam ekonomi ada pelatihan, dalam pertanian ada pelatihan, terus dengan pelatihan-pelatihan seperti itu masyarakat akan bangkit semangatnya, ya, dan masyarakat akan terbimbing, terdorong, tidak kikuk. Karena apa? Karena masyarakat itu banyak di antara kita, ya kita sudah artinya sudah melihat sendiri, karena anak-anak di zaman sekarang itu dari mulai sekolah TK itu sampai kuliah itu bisanya megang ballpoint. Ya, artinya untuk terjun ke lapangan itu mereka tidak bisa. Dalam ilmu ekonomi secara matematika akliyah mereka jago. Tapi belum tentu kalau sudah praktek dalam ekonomi yang nyata. Berapa banyak yang sudah punya gelar doktor di dalam ilmu ekonomi malah bangkrut. Kenapa? Karena ketika praktek dan ketika waktu di sekolah kan jauh berbeda. Disinilah perlunya ada pelatihan terus masyarakat itu dilatih. Ya, dalam berbagai hal. Termasuk juga pembinaan dalam kesehatan di tiap-tiap desa ini. Ya. Karena banyak masyarakat kita yang mereka belum tahu bagaimana hidup sehat itu, kan? Mereka belum tahu karena Buya lebih sering terjun di masyarakat, ya, daripada para pejabat. Jadi Buya suka ngecek dalam hal ini untuk apa? Untuk bahan. Oh ini nih, ini perlu nih. Pemerintah kita perlu terus membangkitkan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan termasuk di dalam urusan kesehatan itu. Nah, itu yang ke berapa? Yang keempat. Yang kelima tentunya ya, banyaknya bantuan dari pemerintah yang tepat. Yang tentunya sekarang pemerintah sudah banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, jadi yang tepat sasaran ini, karena tidak sedikit bantuan itu dimanipulasi oleh orang-orang yang ingin bantuan, ya. Dia itu tidak punya keahlian, tapi ingin bantuan, akhirnya bantuannya habis sebelum menjalankan kerjaannya, itu kan? Itu banyak terjadi seperti itu. Nah ini harus yang tepat, itu dengan pengawasan yang ketat. Nah ini ya, ini kunci-kunci untuk memajukan suatu bangsa, suatu masyarakat. Lalu yang terakhir apa? Adalah adanya kerjasama antara pemerintah dengan ulama dan para tokoh. Gitu. Jadi kalau pemerintah jalan sendiri tanpa ada kerjasama dengan ulama dan para tokoh masyarakat itu lambat. Para ulama dan para tokoh, kan? Kalau Buya sendiri, kan? Memang sudah artinya sudah berusaha terus untuk terus bisa membantu ya pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah ke masyarakat.
melalui dakwah Buya terus kan. Ya, tentang membangun keamanan, tentang membangun silaturahmi, mempererat ukhuwah, tentang kesehatan, gitu kan? Nah, terus. Nah, kalau semua ulama berbicara, coba bayangkan, ya. Kalau semua para tokoh berbicara, maka tempat-tempat kita akan selalu bersih. Daerah-daerah di Sumedang ini akan selalu bersih. Akan kembali lagi kepada kejayaan Sumedang zaman dulu yang masyhur. Sumedang kota apa? Kota Buludru itu kan, ya, di Solokan-Solokan tidak akan ada ya, sampah-sampah atau yang mempet-mempet, karena kesadaran masyarakat ini juga dipompa. Pemerintah ikut memberikan arahan, memberikan contoh yang tadi seperti apa? Jumat bersih, lalu para ulama juga berbicara ya, dari sisi agamanya itu akan lebih kuat tuh kalau ulama berbicara. Kenapa? Karena atas dasar keyakinan, ya, atas dasar firman Allah, atas dasar sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tokoh juga bangkit, tokoh kepemudaan bangkit. Nah, ini adalah sebagai kunci-kunci kemajuan suatu bangsa. Ya. Insya Allah. Nah, dengan ini Buya ingin nanti ke depan, ya, Buya minta kepada Bapak Bupati, ya, agar mengundang di setiap kecamatan seluruh para ustadz, para dai, para kiai yang ada di kecamatan tersebut untuk sholat subuh berjamaah. Contoh, bidikan kita, umpamanya, nanti di kecamatan mana, di masjid besarnya, kan? Undang semuanya para tokohnya, termasuk tokoh kepemudaannya, untuk sholat subuh berjamaah. Nah, agar beliau-beliau juga merasa terikat. Ya. Dan ini kewajiban bersama, bukan kewajiban pemerintah saja. Ini juga bagian daripada kewajiban para ulama dan kewajiban sesama. Kan? Nah, dengan cara seperti itu, nah, nanti akan kelihatan, ya, di setiap kecamatan itu perubahannya itu akan signifikan. Nah, itu yang Buya inginkan, ya. Mudah-mudahan kalimat ini ya menjadi motivasi bagi kita semuanya, perubahan kepada yang lebih baik, lebih cepat, ya, dan lebih agung, lebih berkah insya Allah, ya. Pemerintahan Kabupaten Sumedang dan Buya ingin terus meningkat dalam segala sisi kebaikannya dan menjadi uswah hasanah bagi semua kabupaten di Indonesia ini, ya. Mudah-mudahan dengan dimulai dari sholat subuh berjamaah seperti ini, yang tadi bagusnya ditambah 1 bulan itu berapa kali? 2 kali. Dan insya Allah tadi Buya bilang sama Bapak Bupati, Buya insya Allah selama memungkinkan Buya akan ingin ikut bersama-sama keliling, insya Allah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita semuanya. Semoga Allah menutupi segala keaiban kita semuanya. Semoga Allah mensukseskan segala garapan kita semuanya. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya, untuk diri kita, keluarga, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, dan untuk seluruh mukminin mukminat, muslim muslimat. Semoga Allah menjauhkan kita, menjauhkan Sumedang dan warganya, pemerintahannya dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah. Semoga dijauhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan semoga Allah selalu membimbing pemerintah dan rakyat Sumedang ini kepada segala hal yang Allah cintai, kepada segala hal yang Allah ridhai. Dan semoga Sumedang selalu aman, Sumedang selalu jaya, Sumedang selalu berkah, dan ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah rahmat, ya, dan maju dalam perekonomiannya, sejahtera semuanya, sehat semuanya, ya, dan mulia semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berjamaah subuh ini menjadi wasilah kita semuanya dijadikan ahli surganya.
dijauhkan dari api nerakanya, dan menjadi sebab kita dan keluarga keturunan kita dijadikan hamba-hambanya yang soleh, menjadi ahli husnul khotimah, menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat kita semuanya. Bisirril Fatihah. Mohon Fatihah. Ini mah secara pribadi Buya aja. Tadi jam 1 malam salah satu pengurus haji dan umroh Buya Haji Eka meninggal dunia, ya, kembali kepada Allah. Lalu yang kedua, ibunya Ustadz Asep Fuad, ya, di Tanjung Sari dari KBH Multazam, ya, Ibu Hajah Maryam juga wafat jam 10 tadi malam. Semoga beliau berdua oleh Allah diampuni dosanya, dan semua yang wafat pada hari ini, mukminin mukminat, muslimin muslimat, oleh Allah diampuni semua dosanya, ditutupi semua aibnya, diterima semua amal salehnya, dan semoga Allah membukakan seluruh pintu langit bagi arwahnya, dan semoga Allah menjadikan alam barzakhnya menjadi taman-taman surga, dan dijauhkan dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dan semoga Allah menjadikan mereka semua menjadi ahli surganya, dijauhkan dari api nerakanya, dan semua keluarga dan keturunannya yang mereka tinggalkan, semoga semuanya dipilih oleh Allah menjadi ahli iman, ahli taqwa, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunianya dan akhiratnya. Ila arwahihim al-Fatihah. Mustaqim ta'alim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbighfir li amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abuya. Selanjutnya musafahah, kemudian ada jamuan di Serambi depan. Demikian, terima kasih. Semoga kita bertemu kembali di acara subuh berjamaah yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mohon di tempat. Nanti Pak Bupati insya Allah akan keliling ke sub Bapak semuanya. Pak Direktur ngawitan, Pak Direktur mulai, silakan. Mohon banget Pak. Mohon di tempat Bapak-bapak. Bapak mohon di tempat, nanti Pak Bupati akan keliling bersama Buya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatun sallallahu ala
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu diingatkan kembali, diinformasikan bahwa di depan ada pelayanan kependudukan, pajak kendaraan, cek kesehatan gratis dan perizinan. Untuk itu disilakan bagi yang berkepentingan dengan kegiatan tadi. Ada pelayanan kependudukan, pajak kendaraan, cek kesehatan gratis dan perizinan. Tepatnya di halaman depan Masjid Agung Sumedang. Kemudian setelah musyafaah juga disilakan untuk menempatkan tempat di Senayan.